Luka Yesus yang penuh kasih, seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Kembali bersama dengan saya Pendeta Kurnaidi di Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bertemu kembali dan tentu ketika Tuhan mempercayakan berkat kehidupan pada kita, maka Tuhan juga sudah menyediakan segala berkat untuk mencukupi kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Pada saat ini kita akan berdoa pagi bersama, dan nanti kita akan merenungkan firman Tuhan. Kemudian di akhir pertemuan kita nanti kita akan berdoa syafaat. Bagi para sahabat yang ingin mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan apabila yang mengikuti melalui Facebook, untuk menuliskan di kolom komentar. Dan untuk yang mengikuti melalui radio streaming Good News Radio 8 yang bisa kita download aplikasinya melalui Play Store ya kalau yang Android, bisa kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Good News di call center 0821 4292 dan 1844 0821 4292 1844. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat, atas segala kasih sayang Tuhan, maka kami boleh beristirahat satu malam hari ini dengan baik. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan berkenan saat kami ingin mendekat ke takhta hadirat Tuhan untuk Tuhan menasehati kami. Serta kami rindu Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kebaktian doa pagi kami ini. Sehingga semuanya semakin mempersiapkan kami untuk semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Demikian juga Tuhan nanti saat kami berdoa syafaat, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa kami, serta menyempurnakan dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, yang semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 19. Hari Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Judul renungan kita adalah Lihatlah Anak Domba Allah. Adapun yang menjadi ayat inti dari renungan kita diambil dari Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia."
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi renungan pagi kita untuk hari ini 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Di sini tergabung dalam satu perikop, yaitu Yohanes menunjuk kepada Yesus. Di Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dalam hal ini ada satu istilah yang sangat khas yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus, yaitu pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tentu, kalimat yang disampaikan oleh Yohanes ini sangat terkait dengan apa yang telah kita renungkan pada hari Sabtu yang lalu, yaitu mengenai Yohanes mengabarkan satu pekabaran yang tidak bertele-tele, ya, sangat jelas, singkat, jelas, yaitu bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tentu hal ini dimaksudkan agar ketika orang itu bertobat, kemudian dosanya diampuni dan orang itu menjalani satu kehidupan yang baru untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, dalam hal ini di Yohanes pasal 1 ayat 29 ini, Yohanes memberikan satu penegasan bahwa dosa manusia yang bertobat itu benar-benar akan diampuni, bahkan tidak hanya diampuni tetapi akan dihapuskan. Nah, untuk menghapuskan itu, maka di sini Yohanes mengarahkan kepada, lihatlah Anak Domba Allah. Dialah, Anak Domba Allah inilah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ini tentu sangat terkait dengan hal yang sudah bisa dikatakan menjadi tradisi, kalau bisa dikatakan. Kenapa katakan tradisi? Karena sudah jadi satu kebiasaan yang berulang-ulang, dan rupanya bangsa Israel ini oleh karena sudah berulang-ulang melakukan itu, mereka kurang mengetahui apa sebenarnya yang berulang-ulang mereka lakukan itu. Sehingga kita tahu semua kisahnya bahwa ketika justru saat Yesus datang, mereka menolak yang sebenarnya menjadi inti dari apa yang mereka lakukan setiap hari dan berulang-ulang itu, yaitu tentang adanya korban untuk yang biasa mereka lakukan di bait suci. Dan oleh korban itulah maka dosa-dosa itu bisa diampuni, dihapuskan. Nah, di sini Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dialah sesungguhnya yang dapat menghapuskan dosa dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita membaca penjelasan dari Roh Nubuat. Mari kita menyimak nasihat dari Roh Nubuat. Pada edisi hari ini, kita tiba di buku Maranatha halaman 117. Lihatlah Anak Domba Allah. Di sini langsung kepada intinya, yaitu Yohanes 1 ayat 29, penggalan kalimat demikian. Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Penjelasannya, Yohanes mempunyai sifat bersalah dan kelemahan yang biasa pada manusia.
Tetapi jamahan kasih ilahi telah mengubahkannya. Pada waktu pekerjaan Kristus sudah dimulai, murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan pengeluhan bahwa semua orang sudah mengikuti guru yang baru. Yohanes menunjukkan betapa jelasnya ia mengerti akan hubungannya dengan Mesias, dan betapa senangnya ia menyambut orang yang olehnya ia menyediakan jalan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Katanya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Memandang dengan iman pada Juru Selamat, Yohanes telah naik sampai kepada ketinggian pengorbanan diri sendiri. Ia berusaha tidak menarik manusia kepada dirinya sendiri, tetapi mengangkat pikiran mereka lebih tinggi dan sampai setinggi-tingginya, sampai mereka berhenti di atas Anak Domba Allah. Ia sendiri hanyalah suatu suara yang berseru-seru di padang gurun. Kini, dengan senang, ia menerima supaya bungkam dan tersisih, supaya mata semua orang dapat dialihkan kepada terang kehidupan. Mereka yang benar dalam panggilan sebagai utusan-utusan Allah tidak akan mencari kebesaran bagi diri sendiri. Kasih bagi diri sendiri akan lenyap, ditelan oleh kasih akan Kristus. Mereka akan memaklumi bahwa adalah pekerjaan mereka untuk mengabarkan, sama seperti Yohanes Pembaptis. Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Mereka akan meninggikan Yesus, dan dengan Dia kemanusiaan akan ditinggikan. Jiwa nabi itu yang hampa diri telah diisi dengan terang ilahi. Ia menyaksikan kemuliaan Juru Selamat. Dalam kemuliaan Kristus inilah semua pengikutnya akan mendapat bagian. Kita dapat menerima terang surga hanya bila kita rela menghampakan diri. Kita dapat mengerti tabiat Allah dan menerima Kristus oleh iman hanya bila kita mau menawan setiap pikiran supaya taat kepada Kristus. Kepada semua orang yang melakukan hal ini, Roh Kudus diberikan tanpa batas. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat 9 hingga 10. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita diarahkan agar kita menjadi para utusan Tuhan. Dan pekerjaan itulah yang harus dilakukan oleh para umat Tuhan yang sedang menunggu, merindukan kedatangan Tuhan dan mempersiapkan dirinya sendiri serta mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui menjangkau
orang-orang yang ada di sekitar kita, mengabarkan kabar pertobatan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, sehubungan dengan itu, renungan kita pagi hari ini memberikan satu arahan kepada kita, apa yang seharusnya para utusan Tuhan itu lakukan. Di sini dinyatakan dalam kalimat yang mengawali penjelasan roh nubuat, yaitu Yohanes mempunyai sifat bersalah dan kelemahan yang biasa pada manusia. Jadi Yohanes ini bukan seorang manusia yang bisa dikatakan dalam tanda kutip super. Dia manusia yang biasa. Dia juga mempunyai sifat bersalah dan kelemahan yang biasa pada manusia. Tetapi ini yang menjadikan Yohanes Pembaptis ini menjadi manusia yang luar biasa. Jamahan kasih ilahi telah mengubahkannya. Inilah yang mengubah Yohanes dari manusia biasa jadi manusia pilihan yang kita sudah kenal. Nah, kemudian bagaimana Yohanes ini bisa mendapat jamahan kasih ilahi? Tadi di sini juga diterangkan bahwa di bagian akhir mereka yang benar dalam panggilan sebagai utusan-utusan Allah tidak akan mencari kebesaran bagi diri sendiri. Ini yang dilakukan oleh Yohanes. Dia tidak mencari kebesaran bagi diri sendiri. Sehingga ayat renungan kita pada pagi ini, ketika dia sebagai seorang yang sudah banyak dikenal dan seluruh negeri datang kepadanya, ketika Tuhan Yesus datang, di mana waktu itu tentu masih belum banyak orang yang mengetahui, yang mengenal tentang pribadi Yesus yang datang. Tetapi Yohanes, seorang yang sudah dikenal oleh seluruh negeri itu, justru mengarahkan orang banyak kepada Yesus dengan kalimat, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Inilah hal yang pertama yang dilakukan oleh Yohanes, yaitu mereka yang benar dalam panggilan sebagai utusan-utusan Allah tidak akan mencari kebesaran bagi diri sendiri. Kasih bagi diri sendiri akan lenyap, ditelan oleh kasih akan Kristus. Mereka akan memaklumi bahwa adalah pekerjaan mereka untuk mengabarkan sama seperti Yohanes Pembaptis. Mereka akan meninggikan Yesus dan dengan Dia kemanusiaan akan ditinggikan. Seorang utusan yang benar tidak akan pernah membanggakan dirinya. Tidak akan pernah kemudian mencari kebesaran dirinya. Dia akan meninggikan Yesus dan sebagai bisa dikatakan efek langsung ketika seseorang benar-benar meninggikan Yesus, yaitu kemanusiaan akan ditinggikan. Dia akan menjadi manusia yang lebih mulia, baik secara tindakan, baik juga secara perkataan, baik juga secara pikiran. Dia akan lebih mulia daripada manusia-manusia yang lain, yang belum mendapat jamahan kasih ilahi. Yang berikutnya dinyatakan, jiwa nabi itu yang hampa diri telah diisi dengan terang ilahi,
Ia menyaksikan kemuliaan Juru Selamat. Dalam kemuliaan Kristus inilah semua pengikutnya akan mendapat bagian. Apabila terang Kristus itu sudah masuk dalam diri, maka semua pengikut akan mendapat bagian. Di sini kemudian dinyatakan, kita dapat menerima terang surga hanya bila, bagaimana caranya terang surga itu bisa kita dapat? Hanya bila kita rela menghampakan diri. Ini yang bisa kita lakukan. Agar terang surga itu bisa kita terima, bisa kita dapatkan, hanya bila tadi dikatakan. Berarti tanpa atau jika kita tidak melakukan, maka kita tidak akan mendapat. Yaitu hanya bila kita rela menghampakan diri. Tidak pernah mencari kebesaran diri. Kita dapat mengerti tabiat Allah dan menerima Kristus oleh iman hanya bila kita mau menawan setiap pikiran supaya taat kepada Kristus. Kita dapat mengerti tabiat Allah dan menerima Kristus oleh iman hanya bila kita mau menawan setiap pikiran. Artinya pikiran kita harus kita tawan, kita kendalikan. Untuk apa? Untuk supaya taat kepada Kristus. Tanpa itu maka pernyataan kita, saya menerima Yesus oleh iman. Tanpa itu bukanlah satu hal yang benar. Bisa dikatakan pernyataan iman yang palsu. Bila kita tidak menawan pikiran supaya taat pada Kristus. Kepada semua orang yang melakukan hal ini, Roh Kudus diberikan tanpa batas. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, satu hal terbesar yang menjadi kebutuhan kita saat ini adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bisa kita terima hanya bila kita melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bahas. Kita akan bisa menjadi para utusan Allah. Kita akan bisa memenuhi kewajiban yang bisa dikatakan syarat bagi kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, yang sedang mempersiapkan untuk menyambut Kristus yang sudah segera datang, yaitu menjadi utusan-utusan Allah. Bila kita melakukan sebagaimana yang Yohanes Pembaptis lakukan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan saatnya kita berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga saat ini, sehingga kami boleh untuk berdoa pagi bersama. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang masih berkenan menasihati kami, agar saat kami mempersiapkan diri untuk bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang, maka kami boleh berbenah diri. Tuhan, kami menyadari segala kelemahan, keterbatasan kami, keberadaan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa serta kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk membenahi kami. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk Tuhan menghapuskan segala dosa,
segala hal apapun yang ada pada diri hamba-Mu, pada diri semua umat-umat Tuhan, sehingga kami semuanya hari lepas hari boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya jauhkan kami dari segala hal yang membesarkan diri kami, dari hal yang merasa diri kami benar. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa menyadari segala kelemahan kami dan senantiasa rela untuk menghampakan diri kami. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa dapat mengendalikan pikiran kami, kehidupan kami untuk taat pada Kristus. Tuhan, sekali lagi kami menyadari segala kelemahan kami, tetapi kami memiliki Tuhan yang maha sanggup, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, perkenankan saat ini apabila kami memohon, Tuhan berkenan untuk mengabulkan segala kerinduan kami ini. Juga Tuhan, saat ini kami akan berdoa syafaat. Kami memohon Tuhan berkenan pula untuk menguduskan kami semuanya. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan, kiranya Tuhan menghapuskan, menyingkirkan semuanya itu. Sehingga doa syafaat kami ini benar-benar boleh naik ke tahta hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk mendengarkannya, serta berkenan pula menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam setiap jawaban Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para umat Tuhan yang sangat membutuhkan jamahan kuasa Tuhan untuk kesehatan dan kesembuhan mereka semua. Kami juga bersyukur atas segala berkat karya Tuhan sehingga beberapa dari umat Tuhan sudah berangsur untuk sehat. Kami bersyukur atas karya Tuhan bagi Ibu Indrawan. Kami juga bersyukur atas karya Tuhan bagi ayah dari Saudari Eca. Kami juga bersyukur atas karya Tuhan bagi Ibu Sali, demikian juga bagi Ibu Arifin. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan semakin berkarya, sehingga Ibu Arifin, Ibu Indrawan, ayah dari Saudari Eca, Bapak Mulyono, Ibu Sali, Ibu Sesi, demikian juga keluarga Ibu Lujo, juga Bapak Ming keluarga. Semuanya semakin sehat. Tuhan, kami sangat yakin apabila Tuhan berkarya di saat-saat yang lalu, maka Tuhan juga akan berkarya untuk menyempurnakan kesehatan semua umat Tuhan yang kami sebutkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lip dan Bapak Lip dalam pemulihan kesehatan. Juga untuk Ibu Rike, kiranya oleh karya Tuhan, semuanya semakin sehat. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para umat Tuhan yang sedang ada di luar kota. Kami berdoa untuk Ibu Eben yang ada di Lampung, juga untuk Ibu Jari yang ada di Manokwari, juga untuk Marta, untuk Agus, untuk Albert yang ada di Sumatera. Kami juga berdoa untuk Bapak Yusak yang ada di Australia yang sedang menyelesaikan pendidikan. Kiranya Tuhan berkarya sehingga pendidikan boleh diselesaikan dengan baik, dengan hasil yang terbaik, juga yang nanti pada bulan Juli akan kembali ke Indonesia. Sehingga semua umat Tuhan yang sedang berada di luar kota, di luar negeri, semuanya juga senantiasa sehat dan boleh bertemu
dengan kami semuanya, juga semua yang dalam pemulihan, dalam penyembuhan. Semuanya boleh bertemu dengan kami semua dengan keadaan sehat. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang belajar firman Tuhan. Baik untuk Saudara Edi, untuk Arum, untuk Saudara Budi. Kiranya Tuhan berkarya untuk semuanya. Kami menyadari setan juga berupaya untuk menjauhkan mereka. Tetapi kami yakin Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih sanggup, Tuhan lebih dahsyat dari semua kuasa. Tolong Tuhan, kiranya mereka boleh lebih dekat dengan Tuhan dan semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka juga boleh semakin bersedia menyambut Kristus yang semakin segera datang. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Handayani yang sedang sakit di RSI Madiun. Kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga Ibu Handayani segera sehat, segera pulih, dan kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Marganda Ananda yang sedang menunggu proses kelahiran bayi. Tuhan, kami yakin Tuhan mengetahui kerinduan dari keluarga, dari Bapak Yefta serta keluarga besar, agar Ibu Marganda boleh melahirkan bayi dengan lancar, dengan normal, dan semuanya sehat. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan berkarya sehingga kerinduan-kerinduan ini boleh terpenuhi. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda Abednego. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkarya, sehingga saat menunggu proses kelahiran ini semuanya berjalan dengan baik, semuanya sehat, dan nanti proses persalinan berjalan dengan lancar. Bayi yang dilahirkan sehat, juga ibu sehat, dan semua boleh untuk beraktivitas dengan yang terbaik, dan bayi boleh bertumbuh, berkembang dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi keluarga semuanya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Tessa yang mau masuk perguruan tinggi. Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati dalam segenap langkahnya, sehingga Tessa di mana akan menjalani tes untuk hari ini dan selanjutnya, semuanya berjalan dengan baik. Tuhan curahkan hikmat yang limpah, kecerdasan bagi Tessa, sehingga boleh menjalani tes dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga Tessa boleh masuk ke perguruan tinggi di Universitas Udayana dan boleh menggapai apa yang dicita-citakan, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk Lukas yang mau masuk SMP. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Tuhan berikan sekolah yang terbaik untuk Lukas. Dan Tuhan semakin memberkati, menuntun, membimbing, melindungi, sehingga Lukas boleh mencapai apa yang dicita-citakan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Tommy dan Ibu Eta. Kiranya Tuhan berkenan semakin mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan, serta rezeki yang limpah. Sehingga semakin Tuhan gunakan untuk mendukung Lukas dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Sehingga nama Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Juari. Kiranya Tuhan semakin menolong agar Bapak Juari semakin dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, serta boleh menang dalam menghadapi segala pergumulan, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan itu, maka nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang saat ini bersama dengan kami berdoa pagi bersama.
Kami berdoa untuk Oma Ong. Demikian juga untuk Bapak Dani, sekeluarga. Kami berdoa untuk Ibu Made, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Ibu Mary Purwanti, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Saudari Yuliana, untuk Ibu Yuli Siswati, untuk Bapak Budi Kuncoro, untuk Bapak Boy, untuk Ibu Shirley Octavia, untuk Ibu Hildegardis, untuk Bapak Advent Togar, untuk Ibu Windy, untuk Bapak Ronald Sinaga, untuk Ariel Kurnaedi, untuk Bapak Samsu Mampau, untuk Ibu Yulia Agnes Tabita, untuk Bapak Arifin, untuk Bapak Koko Triswita, untuk Bapak Eka Yordan Sembiring. Sehingga Tuhan berkenan memberkati kami semuanya untuk sepanjang satu hari ini khususnya dengan berkat kesehatan, berkat keselamatan, serta rezeki dan sukacita damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami semuanya juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Tuhan, sekali lagi kami sangat rindu untuk bertemu dengan semuanya, sudah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari yang dapat kami haturkan, dari yang dapat kami pikirkan dalam segala keterbatasan kami. Dan semuanya ini Tuhan, kami haturkan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat Good News untuk renungan pagi kita hari ini. Kami dari studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana. Dan